Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Suara Rakyat kembali menyapa Anda dan kali ini kita akan membahas terkait Surabaya Darurat Narkoba. Sebanyak 24 kelurahan di Surabaya ini tercatat sebagai wilayah darurat narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota Surabaya. Mengenai hal ini DPRD Kota Surabaya bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya membuat Praperda Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN. Dan kita akan langsung berdialog dengan Wakil Rakyat anggota DPRD Kota Surabaya, Bapak John Tambrun yang juga Wakil Ketua Pansus P4GN dan juga sekaligus anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Apa kabar Pak John? Baik. Ini manggilnya apa? Pak John, Cak John, Mas John atau apa nih? Apa aja yang Wah, enak. apa aja yang enak. Iya Pak John, kalau kita lihat sendiri ini dikatakan darurat narkoba di 24 kelurahan. DPRD ini melihatnya seperti apa? Faktor utama yang akhirnya menyebabkan adanya darurat narkoba ini di 24 kelurahan. Ini apakah memang kelalaian dari pemerintah Kota Surabaya atau juga kurang pengawasan dari BNNK Kota Surabaya? Ya, jadi darurat narkoba itu dicanangkan oleh BNN Kabupaten Kota Surabaya karena mengingat bukan hanya besaran wilayah tapi cakupan dari segmentasi usia. Bahkan terakhir itu kami mendapat informasi ada tertangkap 30 murid siswa SMP dan ada juga anak usia 8 tahun, 6 tahun, dan bahkan terakhir ada informasi yang belum kami konfirmasi adalah balita. Oke. Nah, hal semacam ini saya pikir sudah tepat dari BNN Kabupaten Kota mengatakan mencanangkan bahwa Kota Surabaya adalah kota darurat narkoba. Ditambah lagi cakupan wilayah 24 kelurahan. 24 kelurahan kalau dilihat dari kewilayahan itu cukup besar. Nah, dengan kewilayahan yang cukup besar, dengan jumlah penduduk masyarakat Kota Surabaya yang juga di 24 kelurahan itu cukup banyak, maka ini layak untuk dicanangkan sebagai darurat narkoba. Kalau ini tidak dibuat dengan canangan darurat narkoba, maka saya pikir akan terjadi satu lonjakan korban-korban narkoba ini lebih luas lagi. Kalau terkait dengan kelalaian atau tidaknya pemerintah Kota Surabaya, tentu kita tidak bisa melihat dari kacamata bahwa ini kelalaian satu pihak. Yang harus kita lihat adalah upaya dari bandar-bandar ataupun pengedar narkoba. Mereka berusaha untuk merangsek, berusaha untuk masuk ke seluruh sektor tingkatan masyarakat dalam rangka usaha mereka melakukan bisnis larangan menjual narkoba itu. Nah, ini yang harus dicermati dengan baik dan benar, bahwa kalau ini salah penanganan, bahwa kalau ini tidak diperhatikan dengan baik dan tepat, maka akibat ujung akhirnya adalah ketahanan negara. Ketahanan Kota Surabaya akan menjadi rentan karena penduduk masyarakatnya terpengaruh dengan narkoba, kemudian otomatis mereka tidak bisa berpikir, tidak bisa bekerja dengan baik. Itu dampaknya akan masuk ke seluruh sektor-sektor yang ada di dalam pembangunan di Kota Surabaya. Nah, inilah sebabnya maka dari pemerintah Kota Surabaya berinisiatif untuk membuat Raperda P4GN ini, dan tentu kami dari DPRD Kota Surabaya merespon hal ini adalah suatu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat perlu. Oleh karena itu kami membahas harapan kami untuk bisa cepat selesai. Dan terakhir kami mempercepat semuanya tapi tidak meninggalkan konsistensi daripada isi dari Raperda itu sendiri. Karena kalau ini sampai tidak diperhatikan dengan baik, maka resikonya juga nanti pada saat pelaksanaan aparat-aparat ataupun petugas yang berwenang di lapangan dalam rangka mengurangi, memberantas peredaran narkoba di Kota Surabaya itu tidak akan tepat pada sasaran. Oke, tidak akan tepat ketika misalnya Raperda ini juga akan berlarut-larut dibahasnya Ya, begitu ya? akan berlarut-larut dan isinya tidak mendukung daripada operasional teman-teman yang ada di lapangan. Oke, apakah Raperda nanti juga mencakup dengan seperti korban-korbannya anak SMP 8 tahun dan yang paling mengenaskan adalah balita? Ya, pasti. Oleh karena itu di dalam Raperda itu kemarin pembahasan lebih banyak kami meminta masukan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Karena hal ini terkait dengan penanganan rehabilitasi medis. Dan kami juga kemarin itu
ternyata mendapat masukan bahwa untuk rehabilitasi sosial itu tidak ada fasilitas di Kota Surabaya. Maka harapan kami dengan melalui Raperda ini, pemerintah Kota Surabaya melalui Wali Kota Pak Eri Cahyadi, kami menghimbau agar rehabilitasi sosial ini bisa diadakan, bisa disiapkan dana, bukan hanya di dinas sosial, bukan hanya di dinas kesehatan, tapi hampir seluruh dinas-dinas terkait, termasuk di dalamnya adalah dinas tenaga kerja, kemudian dinas perdagangan, bagian perekonomian, dinas pendidikan, ini harus disiapkan dana dari APBD untuk menunjang pergerakan pemberantasan narkoba di Kota Surabaya. Termasuk di dalamnya tentu kalau dari kepolisian, penegak hukum kepolisian, mereka mempunyai dana tersendiri melalui instansi kepolisian. Namun dari BNN Kabupaten Kota Surabaya, kemarin kami juga mendapatkan informasi bahwa biaya operasional mereka sangat minim sekali dalam 1 tahun. Oleh karena itu dengan Raperda ini harapan kami, dana dari APBD itu bisa disiapkan di seluruh dinas terkait, termasuk di dalamnya adalah tunjangan operasional kepada BNN Kota Surabaya. Karena kalau ini tidak ada, maka niscaya apa yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan akan tersendat. Biarpun itu tetap diupayakan dilakukan oleh teman-teman. Oke, Raperda masih dibahas, strategi selanjutnya yang diusulkan oleh DPRD Surabaya ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan cara menghindarinya, bagaimana? Ya, tentu kami sampaikan kemarin melalui pembahasan Raperda P4GN kepada BNN maupun kepada seluruh dinas terkait, kemudian juga kami mengundang dari panti rehabilitasi sosial yang dibuat oleh swasta, untuk mereka tidak kurang-kurang harus lebih masif lagi masuk, terutama di sekolah-sekolah. Dan terakhir kita sama-sama mengetahui bahwa hampir di seluruh perempatan lampu merah di Kota Surabaya ada himbauan dari Ketua BNN Kabupaten BNN Provinsi untuk menghimbau masyarakat agar hati-hati. Nah, ini adalah salah satu upaya dari pihak pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan BNN Provinsi, dan kami juga sudah bertemu dengan Kepala BNN Kota Surabaya. Kami menghimbau agar seluruh tempat-tempat, bukan hanya tempat hiburan malam, bukan RHU saja, tapi kos-kosan, kemudian pasukan-pasukan yang sudah dibentuk oleh pemerintah Kota Surabaya yang ada di perkampungan sampai tingkat RW, RT, kemudian BNN juga punya pada tingkat kelurahan. Pada sekolah-sekolah kami minta untuk dibentuk adanya satu tim yang bisa mensosialisasikan. Dan ini akan bergerak sendiri secara masif di masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, kemudian perusahaan swasta. Sosialisasi sudah dilakukan oleh BNN Kota Surabaya kemarin dengan mengumpulkan teman-teman dari pengusaha swasta, perusahaan swasta, teman-teman dari BUMD, dari BUMN, itu disosialisasikan. Dan kami hadir pada saat itu dalam rangka melihat sampai sejauh mana sosialisasi yang dilakukan oleh BNN. Nah, tinggal kami sekarang melihat bagaimana dari dinas-dinas terkait yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Bukan hanya dinas pendidikan, tapi termasuk dinas tenaga kerja, dinas perdagangan, kemudian bagian perekonomian, dinas koperasi. Kenapa harus begitu? Apa kaitannya? Karena yang kami dapatkan temuan dari lapangan adalah setelah mereka selesai di rehabilitasi sosial ataupun selesai di rehabilitasi kesehatan, itu mereka kalau tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian mereka menganggur, kemudian mereka tidak ada kegiatan. Nah, ini akan membuat mereka kembali lagi. Jadi permasalahan ini bukan satu permasalahan hanya direhabilitasi, sehat, bisa dilepas. Artinya sebenarnya permasalahan yang utama adalah pada perekonomian, begitu ya Pak Ijin? Terkait, jadi tidak hanya pada perekonomian. Terkait dari bagaimana mindset keluarga, bagaimana pola berpikir dari korban ini. Apakah mereka setelah disembuhkan, direhab selesai, apakah mindset pola berpikir mereka ini kembali kepada yang kemarin? Artinya mindset sendiri, pola berpikir ini harus diubah, dan juga BNNK dan DPRD Kota Surabaya maupun pemerintah Kota Surabaya juga sudah melakukan sosialisasi. Betul. Tapi apa saja aspek utama yang diatur dalam Raperda P4GN ini? Kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kami masih bersama dengan Pak John Tamrun selaku Wakil Ketua Pansus P4GN dan juga sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Sebelum kita lanjutkan kembali terkait obrolan kami atau dialog kami Surabaya Darurat Narkoba, dan kita akan melihat infografis 24 kelurahan mana saja yang cenderung darurat narkoba berikut ini. Sekali sih menurut saya, dan menurut saya ini kan narkoba itu berbahaya sekali, apalagi untuk anak-anak ya. Cepat sekali untuk dari satu teman ke teman lain untuk saling mengajak itu sangat cepat. Terkait pemerintah Kota Surabaya sendiri, yang saya harapkan memberikan edukasi terkait narkoba sejak dini. Apa dampaknya, bagaimana proses narkoba itu bisa masuk supaya individu-individu yang ada itu lebih awas, lebih waspada. Karena ketika mereka waspada, mereka cenderung menjauh. Baik Pak John, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi kita sudah lihat ya Pak, 24 kelurahan ini sebenarnya tidak main-main ini ya Pak ya. Darurat narkoba ini benar-benar darurat ya Pak ya. Apalagi korbannya ini juga tidak melihat usia dewasa saja, tapi bahkan balita sendiri juga. Ya, jadi korban ini tidak melihat segmen wilayah, tidak melihat segmen usia, juga tidak melihat segmen ekonomi, finansial, tidak melihat segmen sosial. Jadi dia menyerang siapa saja? Menyerang siapa saja pada seluruh segmen yang ada. Mereka tidak memandang bulu. Nah, ini yang menjadikan sesuatu hal yang sangat mengerikan bagi kami di DPRD Kota Surabaya, bahwa serangan daripada penjualan narkoba ini itu sudah membabi buta. Ini kalau tidak segera dihentikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka korban-korban ini akan makin banyak timbul. Masuknya lewat mana itu Pak? Makanan kah? Karena ini kalau kita lihat ada yang balita juga. Ya, kalau balita tentu dari orang tuanya ya. Pada saat dia menyusui. Kemudian SMP karena pengaruh dari lingkungan teman-temannya. Kemudian kalau yang usia produktif itu karena mereka nganggur, mereka duduk-duduk bersama dengan teman-temannya sesama penganggur, kemudian ada di situ dilihat kesempatan oleh mereka yang melakukan penjualan peredaran narkoba. Oleh karena itu, di mana mereka menjual kita tidak pernah tahu. Di mana mereka bisa masuk kita tidak pernah tahu. Tapi ada satu kesimpulan dari seluruh yang kami cermati, bahwa di mana ada kumpulan penganggur, bahwa di mana wilayah itu banyak pengangguran, di situ akan rentan atas pengaruh narkoba yang ada di tempat itu. Ditambah lagi kalau mereka sesama temannya orang-orang yang memang maaf kata dari segi pendidikan masih rendah. Nah ini mereka tidak akan berpikir panjang. Daripada saya pusing-pusing, ya sudah saya pakai aja. Dan pada awal mulanya temuan kami adalah mereka diberi gratis. Nah ini yang sangat membahayakan sekali. Begitu mereka sudah tergantung, maka ini akan terseret, mereka harus menjual. Karena ada kebutuhan di situ, kebutuhan finansial untuk membeli narkoba. Nah ini kan ada sektor ekonomi di situ,
ada sektor keuangan di situ. Artinya perputaran perekonomian di situ Betul, ya Pak ya? di situ ada, tapi masalahnya kan perputaran keuangan, perputaran ekonomi dan perdagangan ini pada barang yang dilarang Iya, dan berdampak kepada bahayanya ketahanan kota. kota. Ini kalau diterus-teruskan seperti ini, maka secara tidak langsung, secara perekonomian pun ini akan rentan. Oke. Di mana di satu sisi pemerintah kota Surabaya hari ini sedang memperhatikan pertumbuhan perekonomian. Kita sama-sama tahu bahwa kota Surabaya sempat mengalami inflasi kemarin. Nah ini kalau tidak didukung dengan seluruh sektor yang ada, terutama untuk mengurangi lah, kalau kita mengatakan tidak bisa menghilangkan peredaran narkoba, setidaknya mengurangi. Oke. Dan mengurangi ini dalam rangka untuk supaya ketahanan ekonomi ini bangkit. Karena masyarakatnya sehat. Masyarakatnya tidak terpengaruh adanya penyalahgunaan narkoba. Ini yang harus dipikirkan. Oke. Kalau aspek utama yang diatur dalam Raperda P4GN ini dapat pemberantasan dan juga rehabilitasi terkait narkoba juga. Betul. Jadi kalau tadi kan sempat dibilang nggak harus habis, tapi nggak harus bersih, tapi yang penting berkurang. Kita berharap bisa habis, tapi kita harus real. Apakah nanti di dalam Raperda itu juga akan dibahas akan harus dibersihkan begitu Pak? Diberantas habis. Tentu sebuah raperda itu tidak akan mengatakan bahwa itu harus diberantas habis. Tapi kita sama-sama tahu bahwa semangatnya adalah menghabiskan. Nah, oleh karena itu di dalam pencegahan yang ada di dalam raperda, kita memperluas, kita mempermudah petugas-petugas untuk melakukan pemberantasan. Salah satu contoh adalah pada saat petugas akan melakukan razia di apartemen. Nah, itu kebanyakan terhambat oleh karena tidak adanya aturan yang mendukung mereka untuk melakukan razia masuk. Kemudian dari kepolisian bisa, karena sudah ada aturan yang mengatur tentang itu. Sedangkan dari BNN Kota, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari masyarakat sendiri, ini belum ada aturan yang mendukung, yang mendasari mereka untuk bertindak. Harapan kami dengan adanya raperda ini, mempermudah mereka menjalankan tugas, mempermudah mereka melaksanakan penegakan hukum, sehingga dengan harapan Surabaya ini bisa bebas narkoba. Oke, target waktu, langkah-langkah yang akan segera diambil setelah pengesahan atau kapan pengesahan dari Raperda P4GN ini Pak akan dilakukan? Kami punya target 90 hari bahwa raperda ini harus selesai. Namun kami berusaha untuk mempercepat kalau bisa tidak sampai 90 hari selesai. Karena ada beberapa poin di dalam raperda itu yang harus kita cermati, terutama artikulasi tentang hukum. Karena ini terkait dengan hukum, terkait dengan pelaksanaan, terkait dengan kesiapan dinas-dinas, termasuk di dalamnya anggaran-anggaran yang memang harus disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kondisi seperti ini mau tidak mau, di dalam Raperda P4GN, pencegahan itu harus dipermudah untuk penegak hukum, sehingga mendesak peredaran narkoba ini tidak makin luas tapi makin kecil. Harapannya kalau bisa hilang. Kedua, setelah bisa diberantas, korban-korban ini harus difasilitasi dengan APBD untuk rehabilitasi sosial, untuk rehabilitasi kesehatan. Setelah ini selesai, harus disiapkan lagi lapangan pekerjaan. Kemudian harus bekerja sama lagi dengan perusahaan-perusahaan, baik itu BUMD, baik itu BUMN. Sehingga image yang ditanamkan kepada korban narkoba itu tidak harus selalu negatif. Karena mereka itu adalah korban. Kalau mereka dikatakan korban, berarti dengan kata lain bahwa mereka itu sebetulnya tidak mengetahui. Terkecuali dalam tanda kutip, kalau memang ditemukan ini beberapa kali, maka secara hukum itu dikatakan residivis. Kalau sudah semacam itu, beda persoalannya. Itu nanti akhirnya itu bukan lagi di dalam raperda. Nah inilah yang harus kita cermati. Ke kepolisian ya, ranahnya ke kepolisian. Ini yang harus kita cermati, bahwa tidak bisa sebuah raperda itu berbenturan dengan aturan yang ada di kepolisian, tidak bisa raperda ini berbenturan dengan aturan yang di atasnya, maupun aturan-aturan hukum yang lain. Oke, 90 hari selesai dan kemungkinan pasti ada tambahan anggaran, dan anggarannya nanti kami berharap itu ada anggaran ya. Anggaran tambahan karena ya, di dalam raperda ini memang tidak secara serta-merta disebutkan bahwa harus ada anggaran. Okay. Tapi dari apa yang ada di dalam raperda ini pasti secara tidak langsung akan menimbulkan anggaran yang harus disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Harapan kami dengan nanti kalau raperda ini selesai, Pak Eri Cahyadi sebagai Wali Kota Surabaya kami menghimbau untuk bisa mendukung pelaksanaan daripada
Raperda yang nantinya kalau setelah disahkan di paripurna menjadi perda, ini akan ada pos yang disiapkan APBD di masing-masing dinas ini untuk mendukung pelaksanaan daripada perda ini. Supaya bisa mengurangi peredaran Betul. narkoba yang ada di Kota Surabaya. Betul. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Berhasil melakukan penghematan anggaran sebesar 32. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait Surabaya Darurat Narkoba bersama Bapak John Tamrun, Wakil Ketua Pansus P4GN dan juga anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Dan kalau tadi sudah dijelaskan sama Pak John bahwa memang kita berharap bahwa dari Raperda ini bisa mengurangi peredaran narkoba yang ada di Kota Surabaya. Iya Pak, kalau kita masih berbicara masalah terkait anggaran tadi sempat disinggung sedikit. Ya. Nah, jika misalnya ini disediakan anggaran kos khusus untuk menyelesaikan dari Raperda ini menjadi perda, kemudian juga peredaran narkoba yang di Kota Surabaya. Nah, ini DPRD Surabaya ini berencana untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efisien seperti apa, Pak? Jadi begini,
penggunaan dana dari APBD itu tidak terkonsentrasi tersentral pada satu titik, satu dinas tertentu. Ya, oleh karena itu dana-dana yang harus disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam rangka untuk penanggulangan dan pencegahan ini harus berada pada dinas-dinas terkait. Tadi sudah saya sebutkan, saya jelaskan bahwa ada beberapa dinas yang terkait dalam hal ini. Nah, disitulah letaknya pemerintah Kota Surabaya harus menyiapkan. Tentang besarannya berapa, itu tentu harus menyesuaikan dari kekuatan APBD kita. Nah, ditambah ini dikarenakan sebelumnya dari pemerintah pusat itu menyediakan dana untuk rehabilitasi sosial dari Kemensos. Tapi pada saat hari ini dana untuk rehabilitasi sosial tidak ada atau dihentikan. Sehingga penanganan daripada korban-korban narkoba ini yang memerlukan rehabilitasi sosial itu harus ditanggung sendiri oleh korban atau oleh keluarganya. Lah besarannya kurang lebih 1 bulan 5 juta sampai 7 juta. Ini kan sangat besar. Nah, oleh karena itu pemerintah Kota Surabaya, harapan kami dengan adanya ini bisa menyiapkan sebagian dari APBD untuk mendukung. Dan lebih daripada itu, harapan kami Wali Kota Surabaya bisa berkomunikasi dengan Kementerian Sosial di Jakarta agar juga bisa menyiapkan dana dari pemerintah pusat sehingga terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kota Surabaya itu kerjasama di dalam rangka untuk penanganan korban. Kalau namanya korban ini memang tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa itu tanggung jawab dari pemerintah Kota Surabaya. Tapi paling tidak bagi mereka yang korban pada posisi mereka adalah orang yang tidak mampu, maka kehadiran pemerintah Kota Surabaya itu sangat dibutuhkan ya? Sangat dibutuhkan. Oke, kalau Anda melihat sendiri peran pendidikan dalam mengatasi permasalahan narkoba di Surabaya ini, apa yang dapat dilakukan DPRD Surabaya untuk meningkatkan pemahaman tentang narkoba di kalangan siswa dan masyarakat? Tadi kan sempat Pak John menjelaskan sendiri bahwa sudah dilakukan sosialisasi oleh BNNK ya Pak ya, Kota Surabaya, dan juga pemerintah Kota Surabaya, Dinas Sosial juga sudah melakukan sosialisasi begitu. Nah, Anda melihatnya peran pendidikan sendiri seperti apa ini Pak? Seharusnya tidak hanya pada sosialisasi di sekolah ya. Harapan kami ada tindakan lebih lanjut yaitu membawa anak-anak didik kita itu menuju ke panti-panti rehab sehingga mereka bisa menyaksikan. Oh seperti ini loh, orang kalau jadi korban narkoba itu seperti ini dampaknya. Dan harus diberikan satu penjelasan real ya, yang ada yang bisa mereka lihat tidak hanya mendengar. Karena prinsipnya itu kan orang kalau melihat dan mendengar itu pasti akan lebih kena, apalagi anak-anak SMP, SD itu lebih mudah untuk mengingat. Kalau hanya diberikan secara teori, saya pikir itu juga bukan tidak berguna, itu bisa berguna tapi akan lebih bagus lagi kalau diajak untuk menyaksikan bagaimana keadaan si korban narkoba ini pada saat mereka pada posisi paling bawah. Membutuhkan tapi tidak bisa. Bagaimana penanganannya? Ini harus diberikan satu pengetahuan nyata, melihat dan mendengar. Itu saya pikir. Oke, DPRD Surabaya berencana untuk melibatkan masyarakat nggak Pak dalam penanggulangan narkoba ini? Tentu. Tadi kan di awal saya sudah menyampaikan bahwa kami melihat bahwa dari pemerintah kota sudah ada pada tingkat RW sampai ke tingkat RT, BNN pada tingkat kelurahan. Saya dengar terakhir BNN juga melibatkan masyarakat sampai ke tingkat RW sekalipun. Kemudian dari Dinas Kesehatan juga ada tim, dari Dinas Pendidikan juga ada tim. Selain daripada itu kami menghimbau setiap perusahaan itu swasta, BUMN maupun BUMD juga mempunyai tim sendiri. Sehingga mereka bisa mengatasi situasi di dalam lingkungan pekerjaan mereka. Kalau ini tidak dilakukan, maka saya pikir juga cukup berat. Oleh karena itu kerjasama dari masyarakat ini sangat diperlukan. Peran serta mereka untuk membantu pemerintah Kota Surabaya dan BNN Kota ini memberantas peredaran narkoba sangat diperlukan. Makin banyak kelompok masyarakat yang dibentuk untuk menanggulangi pengurangan narkoba ini, itu akan makin bagus, Mbak. Jadi oleh karena itu saya pikir kerjasama ini merupakan tanggung jawab bersama Kota Surabaya. Artinya tidak hanya sekedar sosialisasi saja, betul. Tapi butuh memang langkah nyata. Benar langkah nyata ya Pak ya. Butuh satu sikap yang proaktif dari masyarakat. Masyarakat, pemerintah kota dan juga tentunya pihak kepolisian begitu ya Pak dan juga BNNK. Betul. Baik Pak, pesan kepada masyarakat dan pemerintah Kota Surabaya dalam kondisi darurat narkoba di Kota Surabaya ini Pak, silakan Pak. Saya menghimbau kepada warga Kota Surabaya agar membantu satu gerakan dari pemerintah Kota Surabaya yang bekerja sama dengan BNN Kota Surabaya
dengan pihak kepolisian agar peredaran di kota Surabaya ini berkurang. Harapan kami Surabaya bisa bebas dari narkoba. Karena ini adalah satu hal yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan kota Surabaya, juga sangat berbahaya bagi perkembangan masyarakat yang ada di kota Surabaya. Mari kita lawan narkoba, kita perangi narkoba untuk masa depan setidaknya keluarga kita dan secara umum untuk kota dan negara kita. Oke, baik. Terima kasih Pak John Tamrun sudah hadir bersama kami di Suara Rakyat dan semoga Surabaya darurat narkoba ini bisa berakhir ya Pak ya. Ya. Tidak darurat lagi tapi bisa Ya. berkurang dengan Insya secara Allah perlahan-lahan bisa. dan Surabaya bebas dari narkoba. Terima kasih sudah menyaksikan Suara Rakyat. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Sampai jumpa.